5 kisah nyata penampakan horor viral di Indonesia. Bikin merinding. Yang pertama, hantu wanita di jembatan Angker Subang. Di Subang, Jawa Barat, ada sebuah jembatan tua yang selalu dipenuhi cerita mistis. Jembatan itu menghubungkan 2 desa dengan sungai besar. Di bawahnya, siang hari, jembatan ini tampak biasa saja. Tapi malam hari suasananya berubah total. Angin dingin bertiup kencang. Suara air sungai mengalir deras, dan cahaya lampu jalan yang redup menambah kesan mencekam. Doni, seorang pengendara ojek online, bercerita bahwa suatu malam ia pulang lewat jembatan itu. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Saat motornya melintas di tengah jembatan, tiba-tiba wangi bunga melati yang sangat menyengat tercium. Awalnya ia kira hanya kebetulan, sampai matanya menangkap sosok wanita bergaun putih berdiri tepat di tengah jalan. Rambutnya panjang, terurai, menutupi wajah. Doni mengerem mendadak. Jantungnya berdegup kencang. "Mbak, mau kemana?" kecalnya terbata. Tidak ada jawaban. Saat Doni menoleh lagi, sosok itu menghilang. Namun ketika ia menoleh ke spion, tubuh wanita itu sudah duduk di jok belakang motornya. Doni langsung berteriak dan tancap gas sekuat tenaga sampai ujung jembatan. Kisah ini makin viral setelah seorang pengendara lain merekam dengan dashcam. Terlihat bayangan putih melintas di atas jembatan, bergerak seolah melayang. Video itu ditonton jutaan kali dan membuat jembatan tersebut kini dikenal sebagai Jembatan Angker Subang. Yang kedua, penampakan pocong di pabrik gula tua. Di Jawa Tengah, sebuah pabrik gula peninggalan Belanda sudah lama terbengkalai. Bangunannya besar, penuh lumut, dengan jendela pecah dan atap bocor. Banyak konten kreator horor yang menjadikan tempat ini lokasi uji nyali. Salah satu video viral memperlihatkan sekelompok anak muda yang masuk ke dalam pabrik pada malam hari. Mereka bercanda sambil merekam, tapi suasana mendadak berubah. Terdengar suara seperti kain diseret di lantai. Kamera menangkap sesuatu di ujung lorong sosok putih besar dengan kain kafan kotor yang terikat di kepala dan kaki. "Anjir, pocong! Lari!" teriak salah satu dari mereka. Mereka berhamburan. Kamera tetap merekam meski goyang. Terdengar suara ketukan keras seperti ada yang melompat mengikuti mereka. Nafas panik, teriakan ketakutan, semuanya jelas terekam. Warga sekitar percaya itu adalah arwah para buruh yang dulu meninggal mengenaskan saat masa kerja paksa. Sampai sekarang, pabrik itu menjadi salah satu lokasi angker paling terkenal. Bahkan, banyak pengunjung yang setelah pulang, tubuhnya panas dingin seperti kerasukan. Yang ketiga, penampakan di rumah kos-kosan angker Jakarta. Di tengah kota Jakarta, berdiri sebuah rumah kos yang terlihat biasa di siang hari. Namun, begitu malam datang, suasananya berubah drastis. Banyak penghuni yang mengaku mendengar suara tangisan perempuan dari lantai atas, meski kamar di sana kosong. Rina, salah satu penghuni kos, pulang larut malam. Setelah lembur kerja, saat menaiki tangga, ia melihat sosok perempuan duduk di anak tangga paling atas. Rambut panjangnya menutupi wajah, tubuhnya pucat, dan kakinya menggantung, tidak menyentuh lantai. Rina terdiam, tubuhnya kaku. Ketika ia mencoba memanggil, sosok itu perlahan menoleh. Dari sela rambut, tampak wajah pucat dengan mata hitam legam. Rina menjerit, berlari ke kamar, dan mengunci diri. Besoknya ia memutuskan pindah kos. Tidak, Rina. Beberapa penghuni lain juga mengalami kejadian serupa. Video amatir dari penghuni lain memperlihatkan pintu kamar yang tiba-tiba terbuka sendiri. Lalu muncul bayangan hitam melintas cepat di lorong. Video itu viral, membuat rumah kos ini sepi. Hingga kini bangunan tersebut kosong, catnya mulai terkelupas, dan warga sekitar enggan melintas di depannya setelah malam. Yang keempat, pocong raksasa di pemakaman desa. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, pemakaman umum di pinggir sawah menjadi perbincangan hangat setelah sebuah video live streaming viral.
Sekelompok pemuda sedang siaran langsung di media sosial sambil berjalan di antara nisan tengah malam. Awalnya hanya terdengar suara jangkrik dan angin kencang. Tiba-tiba kamera menangkap sosok putih tinggi menjulang sekitar 3 meter berdiri. Di ujung jalan setapak pemakaman, sosok itu seperti pocong dengan kain kafan lusuh yang sobek di beberapa bagian. Ya Allah, gede banget. Terdengar suara salah satu dari mereka. Lampu senter mereka mendadak mati. Kamera bergetar, terdengar jeritan panik, lalu bayangan putih itu semakin mendekat. Video berakhir dengan kamera jatuh, hanya merekam tanah dan suara langkah. Tergesa, warga desa ramai membicarakan hal itu. Banyak yang percaya itu adalah arwah penasaran dari makam yang pernah dibongkar ilegal. Setelah kejadian tersebut, warga jarang berziarah malam hari. Bahkan beberapa orang mengaku sakit setelah tanpa sengaja melewati area itu saat malam. Yang kelima, sosok hitam misterius di Jalan Lintas Sumatera. Jalan Lintas Sumatera terkenal panjang dan sepi. Malam hari, hanya lampu kendaraan besar yang menyinari jalur gelap dengan hutan di kiri kanan. Banyak sopir truk mengaku pernah melihat sosok misterius berdiri di tengah jalan. Salah satu video dashcam viral memperlihatkan truk yang melaju kencang. Tiba-tiba, di tengah jalan tampak sosok tinggi hitam tanpa wajah. Sopir membunyikan klakson panjang, tapi sosok itu tidak bergerak. Saat jarak tinggal beberapa meter, tiba-tiba sosok tersebut menghilang begitu saja. Pengakuan para sopir menambah misteri. Ada yang bercerita kendaraannya tiba-tiba mogok setelah melihat penampakan itu. Ada juga yang mendadak sakit keras, seolah energi mereka terkuras. Karena banyak kejadian aneh, jalan itu dijuluki jalur maut. Bukan hanya karena kecelakaan, tetapi juga karena kisah horor yang menyelimuti. Itulah 5 kisah nyata penampakan horor viral di Indonesia yang sampai sekarang masih diceritakan dan dibagikan di media sosial. Dari jembatan angker di Subang, pabrik gula tua, kos-kosan berhantu di Jakarta, pocong raksasa di pemakaman, hingga sosok misterius di Jalan Lintas Sumatera, semuanya menunjukkan bahwa cerita mistis selalu punya tempat di hati masyarakat Indonesia. Dan siapa tahu ketika Anda pulang malam nanti, bisa saja Anda juga merasakan wangi bunga melati atau mendengar langkah kaki di tempat sepi.